Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nada Febriana. Nama saya Rija Maulana Abdidat. Saya Rizky Polani. Saya Abdul Fatir. Di sini kami ingin menjelaskan tentang instalasi listrik. Pertama-tama kita akan mencari IP address. Kita ke setting. Kita cari network dan internet. Kita ke WiFi. Kita cari hardware properties. Dapat chat. Di sini ada IP assignment, kita edit. Atau otomatiknya kita ubah jadi manual. Kita onin IPv4 nya, tulis IP address-nya. Kalau sudah, kita tulis subnet max-nya. Sudah, kita save. Kita silang. Kita ke setting. Kita ke network dan internet. Ke yang bawah. Advanced network setting. Kita ke advanced sharing setting. Private networknya kita onin semua. Public networknya kita onin, all networknya kita onin semua. Sudah, kita silang saja. Kita search, kita cari run. Kita ketik run. Kita pencet. Kita ketik cmd, enter. Kalau udah, kita tulis IP config. Setelah itu enter, dan akan muncul IP address V4 saya 192.168.100.2 dengan subnet max-nya 1.
pemasangan kabel UTP. Tipe pemasangan kabel UTP ada dua jenis, yaitu strength dan tipe cross. Tipe strength artinya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama, sesuai dengan standar EIA atau TIA 568B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan antara PC ke switch, router ke hub, dan PC ke hub. Tipe cross. Pada tipe ini, ujung kabel yang satu menggunakan urutan standar EIA atau TIA 568A dan ujung yang satunya lagi menggunakan urutan kabel TIS atau EIA 568B dan digunakan untuk menghubungkan PC ke PC, switch ke hub, dan PC ke router. Standarisasi kabel UTP. Tipe strength pound jenis strength putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Standarisasi kabel UTP tipe cross. Jenis cross ujung satu, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Jenis cross ujung dua, putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Mengkoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat TCP atau IP. Klik start, kemudian pergi ke setting, lalu pergi ke network connection. Klik kanan ke local area connection properties. Pada jendela local area connection properties, pilih internet protocol TCP atau IP, klik tab properties, lalu pilih use the following IP address, lalu isikan IP address ke mengoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat TCP atau IP. 1. Pastikan kedua komputer memiliki network card yang telah terinstall drivernya. 2. Siapkan kabel UTP dengan susunan kabel crossover. 3. Set IP address kedua komputer dengan IP address yang berbeda tetapi dengan subnet max yang sama. Sebagai contoh, IP address komputer A 192.168.1.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Sedangkan komputer B IP addressnya adalah 192.168.1.2 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Setelah itu klik start control panel, double klik network connection, klik kanan pada ikon local area connection, klik properties. Pada jendela local area connection properties, sorot internet protokol TCP IP, kemudian klik tombol. Properties akan terbuka jendela internet protokol TCP IP properties. Pilih use the following IP address, lalu isikan IP address tersebut. Mengkoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat ITP dan IP. Lakukan hal yang sama pada komputer yang satunya. Set dengan IP address yang berbeda untuk mencoba apakah komunikasi antar dua komputer tersebut sudah berhasil. Lakukan perintah ping antar komputer lewat command prompt. Kalau berhasil akan muncul pesan replay. Lakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Begitu juga sebaliknya, tetapi terkadang kamu harus mematikan dulu freewheel di komputer kamu, karena terkadang freewheel memblokirnya. Setelah freewheel dimatikan, klik start, ketika CMD lalu enter. Lalu ping dari komputer 1 ke komputer 2 dengan ketikan ping 192.168.1.1 tanpa tanda petitik. Mengkoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat ICP dan IP. Apabila komputer tidak bisa saling ping, lakukan pengecekan seperti berikut. Cek koneksi kabel UTP crossover apakah sudah benar, pastikan LAN adapter sudah aktif.
Cek IP address kedua komputer. Apakah sudah satu subnet? Matikan freeware atau aktifkan pilihan file and printer sharing pada exception Windows freeware. Kalau kedua komputer sudah saling terhubung, selanjutnya kita bisa saling berbagi data atau resource antar komputer, seperti misalnya menggunakan printer sharing atau saling berkirim pesan singkat lewat jaringan. Sebagian perintah-perintah CMD, CD untuk berpindah ke folder lain, misalnya contoh c%user, cd public, c%user/public. CD untuk berpindah ke direktur sebelumnya, seperti contoh c/user/public, cd/user. CLS digunakan untuk mengembalikan tampilan semula. Help untuk menampilkan daftar fungsi yang tersedia. dir untuk menampilkan file dan folder yang aktif. ipconfig untuk melihat konfigurasi IP address dari komputer. netping untuk memeriksa kecepatan internet. md membuat direktori. rd menghapus direktori. Untuk shortcut membuka CMD, klik Windows di kiri lalu search run, ketik cm. Menu ini juga bisa digunakan. Perbedaan kabel twisted pair, koaksial, dan FO dapat dijabarkan sebagai berikut. Kabel twisted pair terdiri dari sepasang kawat tembaga yang dipilin bersama-sama untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Ada dua tipe utama, unsilk twisted pair (UTP) dan silk twisted pair (STP). Kecepatan jarak umumnya digunakan untuk jaringan LAN komunikasi telepon dengan kecepatan hingga beberapa gigabyte per detik. Jarak efektifnya bisa berkisar antara 100 meter hingga 1 km tergantung pada tipe kualitas kabel. Kelebihan murah dan mudah dipasang. Kekurangan rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi, terutama untuk kabel UTP. Kabel koaksial memiliki panjang 200-500 meter, sedangkan kabel UTP 100 meter. Kabel koaksial memiliki bandwidth 10 Mbps, sedangkan UTP memiliki bandwidth 100 Mbps. Kabel koaksial lebih mahal dibandingkan UTP. Kabel koaksial baik untuk penggunaan jarak jauh. Kabel koaksial lebih sering digunakan sebagai media transmisi video, sedangkan UTP lebih sering digunakan sebagai media transmisi audio. Perbedaan kabel fiber optik single mode dan multimode. Kabel fiber optik single mode dan multimode memiliki perbedaan yang signifikan dalam penggunaannya. Kabel fiber optik single mode umumnya digunakan dalam aplikasi jaringan telekomunikasi jarak jauh karena sinyal yang lebih kuat dan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kabel fiber optik multimode. Sementara itu, kabel fiber optik multimode umumnya digunakan untuk dalam jaringan lokal seperti gedung perkantoran karena jarak yang lebih pendek dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan fiber optik single mode. Pemilihan jenis kabel fiber optik yang tepat sangat penting dalam memastikan kendala dan efisien jaringan. Apa perbedaan antara router, switch, dan hub? Router menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur terbaik untuk transmisi data berdasarkan alamat IP. Switch menghubungkan perangkat dalam jaringan dan memungkinkan transfer data yang efisien menggunakan alamat match. Di sisi lain, hub hanya menyiarkan data ke semua perangkat yang terhubung. Setiap perangkat memainkan peran unik dalam komunikasi jaringan. Dengan router mengelola konektivitas jaringan, switch memfasilitasi komunikasi tingkat perangkat, dan hub menyediakan konektivitas dasar tanpa
tanpa kemampuan mengalami keputusan yang cerdas. Apa itu hub? Hub jaringan berfungsi sebagai titik pusat bagi semua perangkat pada jaringan untuk saling terhubung. Paket diterima di salah satu dari banyak portnya, diduplikasi, lalu dikirim ke port-port lainnya, sehingga semua simpul LAN dapat mengakses informasi tersebut. Hub ini memiliki beberapa port. Bahkan hub ini merupakan repeater multiport, biaya lebih murah daripada biaya untuk switch dan router. Switch hub dibagi semua portnya. Komunikasi pada hub bersifat half duplex. Hub bekerja pada lapisan satu model referensi OSI. Hub adalah perangkat yang bodoh. Hub tidak memiliki kecerdasan untuk memasukkan cara mengirim informasi dari sumber tertentu ke tujuan tertentu. Data disiarkan melalui jaringan ke semua port kecuali port tempat data diterima. Oleh karena itu, komunikasi tidak aman. Jaringan juga dapat mengalami kemacetan dan tabrakan. Apa itu switch? Switch jaringan adalah perangkat keras yang menerima data dari satu jaringan dan mengirimkannya ke jaringan lain melalui paket switching. Switch adalah versi hub yang ditingkatkan yang meningkatkan efisiensi. Switch juga berfungsi sebagai perangkat jaringan pusat untuk perangkat yang terhubung ke jaringan melalui switch tersebut. Switch memiliki beberapa port, 8, 16, 24, dan 48. Switch adalah brigade yang lebih cepat dengan lebih banyak port. Switch lebih mahal daripada hub, tetapi lebih murah daripada router. Switch menyediakan bandwidth khusus untuk semua portnya. Komunikasi pada switch bersifat full duplex. Apa itu router? Router jaringan digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan. Biasanya digunakan sebagai gerbang untuk terhubung ke jaringan lain. Sering digunakan untuk menyediakan konektivitas LAN. Biaya router lebih besar daripada switch. Dalam model referensi OSI, router beroperasi pada lapisan 3. Router merupakan perangkat cerdas yang dapat memutuskan untuk mengirim informasi dari sumber tertentu ke jaringan tujuan. Router melakukan berdasarkan alamat IP yang dialokasikan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Router membuat tabel perotoran yang kemudian digunakan untuk mengirimkan paket dari satu sumber ke sumber lain. Router juga menentukan jalur terbaik untuk mencapai alamat jaringan tujuan tertentu. Router biasanya hanya akan menyiarkan data jika konfigurasi secara khusus. Apa yang dimaksud konektor jaringan? Konektor jaringan adalah komponen perangkat keras yang memfasilitasi koneksi antara perangkat jaringan yang memungkinkan transmisi data melalui jaringan. Fungsi konektor. Fungsi utama konektor adalah menghubungkan satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya, sehingga fungsinya bisa saling melengkapi. Apa itu Network Interface Card atau NIC? Network Interface Card merupakan komponen penting yang digunakan dalam penyediaan jaringan pada komputer atau server. NIC juga dikenal sebagai Network Interface Controller yang berupa sirkuit, board, atau chip dan biasanya dipasang di komputer atau bisa terhubung ke jaringan. Fungsi dari Network Interface Card, NIC bekerja sebagai interface di lapisan TCP atau IP. NIC dapat mengirimkan sinyal pada lapisan fisik dan mengirimkan sinyal paket data pada lapisan jaringan. NIC bertindak sebagai perantara komputer atau server dengan jaringan. Ketika pengguna meminta halaman web, LAN card mendapatkan data dari perangkat pengguna lalu mengirimkannya ke server di internet. Setelah menerima data yang diperlukan untuk ditampilkan kepada pengguna. Apa saja jenis Network Inference Card atau NIC? NIC itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu Internal Network Card dan External Network Cards. Berikut perbedaannya. Internal Network Cards. Dalam Internal Network Cards, motherboard memiliki slot untuk memasukkan network card NIC. Jenis ini membutuhkan kabel jaringan untuk menyediakan akses jaringan. Internal network card terdiri dari dua tipe. Tipe pertama menggunakan peripheral komponen internal connect (PIC), sedangkan tipe kedua menggunakan industrial standar Exure atau ISA. External network cards di desktop dan laptop yang tidak memiliki NIC internal bisa
menggunakan NFC eksternal. Network card terdiri dari dua tipe, yaitu wireless dan USB. Wireless network card perlu dimasukkan ke motherboard, namun tidak membutuhkan kabel jaringan untuk terhubung ke jaringan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.